Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, itu mari kita selalu dan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama berkumpul di tempat ini di ruang kelas 6 dalam rangka kegiatan komunitas belajar. Dalam kesempatan ini saya akan mendefinisikan pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi numerasi pada komunitas belajar sekolah tegal. Nanti ada 2 materi yang akan saya sampaikan. Materi ini merupakan kegiatan tidak lanjut saya setelah saya mengikuti diseminasi di tingkat provinsi beberapa minggu yang lalu. Dan ini dari diseminasi itu kemarin saya mengikutinya 3 hari, jadi banyak sekali materi yang disampaikan di diseminasi itu. Tetapi pada kesempatan ini saya hanya akan mengambil 2 materi pokok yang saya pilih dan saya perkirakan ini nanti kita juga akan membuat semacam rencana tidak lanjut yang arahnya itu ke kita mengadakan transformasi. Maksudnya transformasi itu melakukan perubahan. Nanti aksi nyatanya ini nanti akan kita wujudkan dalam bentuk melakukan perubahan yang akan menjadi sasaran kita adalah pembelajaran dan asesmen, kemudian juga lingkungan yang kayak seperti materi yang sudah saya sampaikan pada seminar GKKG dan ketiga kemarin itu, tapi akan kita tindak lanjuti nanti. Kita benar-benar kita laksanakan apa yang dianjurkan di materi tersebut. Untuk mengawali kegiatan ini nanti, sebelum saya menyampaikan hal-hal yang nanti akan saya sampaikan, baik kita awali dengan memanjatkan doa dulu. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, memanjatkan doa dimulai. Untuk materi pertama yang saya sampaikan adalah strategi pembelajaran yang menguatkan literasi, juga strategi asesmen yang menguatkan literasi numerasi. Bapak Ibu, mari kita berefleksi sejenak. Kita pakai persepsi kita. Ketika ada beberapa pilihan itu, mari kita bersama-sama untuk mencermati manakah pernyataan di bawah yang berkaitan dengan pembelajaran yang menguatkan literasi dan numerasi. Yang A, pembelajaran membaca 15 menit tanpa pengawasan. Report Pak Yusuf, ini apakah termasuk yang sudah menguatkan litnu Pak Yusuf? Sudah? Pak Uci terjadi. Yang A. Ya. Ada yang dicermat lagi? Enggak sih? Baru? Yang A dulu, pembelajaran membaca 15 menit tanpa pengawasan. Berarti Pak Yusuf kan belum fokus ya. Ternyata ada bentuknya tanpa pengawasan. Oh, jadi berubah. Berubah Pak Yusuf ya. Nanti termasuk sudah perubahan apa belum? Karena
Oh, karena tanpa pengawasan. Jadi menurut Pak Yusuf, pembelajaran membaca 15 menit sudah termasuk pengembangan jika ada pengawasan. Bentuk pengawasannya seperti apa ya Pak? Coba disampaikan pengalaman Pak Yusuf dalam mengawasi kegiatan membaca 15 menit itu seperti apa pengawasannya? Ya, nanti kita sebagai guru mungkin sebagai fasilitator ini betul-betul mengawasi anak ketika dalam membaca. Jadi kalau tidak ada pengawasan mungkin anak akan gagal sendiri. Mungkin seperti itu. Terima kasih Mbak Yusuf. Jadi Bapak Ibu yang lain juga setuju kan bahwa pembiasaan membaca 15 menit itu harus diawasi. Ya. Selain diawasi ini, kalau kelas 4 sampai 5, 6 itu bisa hanya diawasi saja bisa. Kalau kelas rendah gimana? Mbak Anta apa Mbak Aru? Ya kalau kelas bawah itu masih ada yang belum bisa baca ataupun yang bisa tapi belum begitu lancar. Jadi ya kalian ini dijodohkan dulu baru nanti diikuti. Atau enggak juga misalnya membaca itu ada yang masih belum begitu lancar, itu masih tetap mendampingi sama gurunya. Jadi kalau kelas 1 itu kan cuma ditunggu guru udah bisa lancar. Kelas bawah tetap ada beberapa guru yang bisa lancar, jadi gurunya harus mencoba. Terima kasih Bu Atan. Ini nanti akan nyambung dengan materi berikutnya. Jadi benar Bapak Ibu yang disampaikan Bu Ata ini bahwa saya tekankan pada dia memberi contoh ya. Nah, berarti di kelas rendah itu memberikan pemodelan membaca itu adalah sangat penting ya Mbak Ata ini, sangat penting karena di kelas rendah itu anak-anak masih ada beberapa yang mengalami yang belum bisa lancar membaca dan sebagainya. Dan yang perlu ditekankan karena kelas rendah ini ya saya tekankan pada bahwa penguatan literasi dan numerasi itu harus dibangun sejak kelas rendah, sejak kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu harus sudah mulai dibangun kemampuan literasinya. Artinya kemampuan literasi itu kan bagaimana anak-anak itu memahami bahan literasi, di mana bahan literasi ini seperti judul awal tadi nanti multimodal, nanti akan Bapak Ibu akan memahami lebih jauh apa yang dimaksud multimodal. Kemudian membaca berpasangan, benar sih ini Kak, kalau membaca berpasangan itu sudah termasuk pembelajaran yang menguatkan literasi apa tidak? Membaca berpasangan dengan teman. Sudah ada yang pernah mempraktekkan membaca berpasangan dengan teman? Sudah. Ini termasuk ya, berarti membacanya terkontrol. Jadi ketika berpasangan itu dua anak bisa saling mengoreksi, bisa saling belajar. Kemudian pembelajaran drilling dengan pengertian berbagai jenis teks. Ini tentu saja untuk kelas tinggi sudah termasuk menerapkan numerasi lintas kurikulum di mata pelajaran non matematika. Ini juga sudah termasuk pengembangan pembelajaran terutama numerasi. Nonton video dipandu oleh guru sudah termasuk. Membuat poster tulisan dinding juga termasuk. Kemudian membaca nyari buku cerita, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian penguatan numerasi hanya tanggung jawab guru matematika. Ini menurut Pak Uci gimana? Ya, terima kasih. Untuk penguatan numerasi itu sebenarnya tidak hanya tanggung jawab dari guru matematika, karena numerasi itu tidak hanya meliputi hitung-hitungan, tetapi ada unsur lain di materi matematika, tetapi itu
termasuk penguatan numerasi. Ya, ini untuk refleksi awal sudah Bapak Ibu persepsinya sudah sangat bagus. Berarti nanti kalau meneruskan materi ini akan sangat cepat untuk dipahami ya. Kita lanjutkan. Ini yang disampaikan sama Bu Atta nyambung dengan ini. Membaca nyari itu adalah kegiatan literasi yang sangat mendukung untuk memberi pemodelan. Nah, dalam membaca nyari itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum membaca, saat membaca, dan setelah membaca. Jadi harus kita cermati supaya nanti membaca nyari itu akan efektif ketika kita tujukan untuk penguatan literasi. Sebelum membaca itu yang harus kita lakukan adalah mengorientasikan peserta didik ke buku dan mengkoneksikan ke tujuan pembelajaran dengan cara seperti itu membaca. Jadi sebelum membaca nyari ini memang sangat efektif untuk kelas rendah, terutama kelas 1 membaca nyari ini. Tapi mungkin Mbak Atta sudah mempraktekkan sehari-hari, cuma istilahnya yang belum muncul. Ini ternyata membaca nyari nanti akan bisa lebih efektif ketika kita mencermati materi ini. Sebelum kita lakukan baca nyari, kita sendiri itu harus sudah membaca judul, menulis, menyampaikan tujuan, menyampaikan rangkaian langkah-langkah nanti apa yang harus dilakukan anak-anak gitu. Kemudian mendeskripsikan sampul judul sebelum baca, kemudian memprediksi isi buku dari sampul. Nah, ini sebaiknya Bapak Ibu guru melibatkan anak-anak untuk bisa terutama mendeskripsikan sampul. Sampulnya buku ditunjukkan. Ini memang efektif untuk kelas 1 ditunjukkan. Jadi buku yang efektif ini nanti kan ada buku bermutu ya, bahan bacaan bermutu itu adalah bahan bacaan yang memang harus disesuaikan dengan tingkat usia atau tingkat kelas. Untuk kelas 1, kelas 2 itu biasanya bahan bacaannya penuh dengan gambar, tulisannya cuma sedikit. Makanya ini efektif untuk kegiatan membaca nyari. Kemudian pada saat membaca apa yang kita lakukan? Fokus pada kalimat, gambarnya biasanya gambar ilustrasi ya. Dari gambar itu saja sebenarnya anak-anak sudah bisa menyambungkan pemahamannya ke arah nanti kira-kira tulisannya apa ya bunyinya, itu sudah bisa tuliskan. Itu memang harus pandai berekspresi. Ekspresinya harus berhubungan dengan pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi memang sebelum ini harus sudah ada dulu korelasi antara bahan buku bacaannya, materi yang ada di dalam bacaan dengan tujuannya itu harus sudah klop sebelumnya. Kemudian setelah membaca apa yang kita lakukan? Menyimpulkan dan menegaskan kembali. Nah, ini juga harus melibatkan anak-anak, menyimpulkan pembelajaran dari buku. Kemudian ini yang penting lagi, melakukan assessment dengan didukung oleh LKPD yang cocok. Seperti pernah saya sampaikan bahwa LKPD ini terutama untuk kelas 3 SD memang harus menarik. Tidak hanya berupa tulisan-tulisan saja, tapi diberi ilustrasi, diberi gambar-gambar yang mengarahkan atau menambah pemahaman anak-anak tentang materi yang dipelajari. Nah, LKPD itu bisa dijadikan sebagai media asesmen kegiatan literasi, kegiatan belajar. Kemudian menghubungkan dengan pengalaman diri ini yang penting ya, anak-anak itu memang sangat antusias ketika kita tanya pengalaman dan sebagainya,
akan sangat antusias. Maka dalam pembelajaran pun juga begitu, kita memanfaatkan karakteristik anak yang suka tertarik dengan ketika ditanyakan pengalaman sehari-hari, bukan dengan bacaan yang sedang dipelajari itu. Kemudian dalam membaca nyaring, guru boleh hanya membaca halaman tertentu dari buku atau boleh dibaca semuanya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan membaca berpasangan, membaca dengan anak-anak secara individu juga bisa. Itu juga sebagai awal, sebagai pemodelan. Nah, ini lanjut ke pengembangan numerasi. Guru dapat menciptakan berbagai jenis kesempatan numerasi melalui hal-hal berikut: mengidentifikasi tuntutan numerasi spesifik dari mata pelajaran mereka dengan menganalisa kurikulum mata pelajaran disiplin ilmu yang diajarkan, memberikan pengalaman dan peluang belajar, kemudian juga menyadari penggunaan yang benar dari terminologi matematika di mata pelajaran. Nah, ini untuk pengembangan numerasi ini memang memanfaatkan matematika untuk menyelesaikan masalah-masalah yang itu digali dari berbagai mata pelajaran. Mata pelajaran agama mungkin, mata pelajaran agama itu menghitung zakat fitrah, zakat mal juga menggunakan matematika. Dan PKN mungkin PKN itu bisa ke arah numerasi ketika anak-anak mengenali wilayah Indonesia itu ada berapa pulau, besar, kecil dan sebagainya, lebih besar dan kecil. Itu juga arahnya ke numerasi. Ya. Kemudian IPA apalagi itu ketika harus hitung-hitungan dengan rumus-rumus itu juga menggunakan numerasi. Jadi antara matematika dan numerasi itu memang berbeda. Kalau numerasi itu lebih luas, jadi lintas mata pelajaran. Kalau matematika memang khusus hitung-hitungan yang digunakan untuk matematika. Ya. Nah, ini pada saat guru yang bukan guru matematika turut memperhatikan numerasi dalam mata pelajaran lintas kurikulum. Ini contohnya seorang guru IPS ketika turut melatih menginterpretasikan data yang disajikan melalui grafik yang tentang grafik ini kan di pengelolaan data di matematika. Tapi ternyata ketika IPS harus menginterpretasikan data juga menggunakan matematika. Nah, ini yang dimaksud dengan numerasi. Numerasi itu lebih luas. Nah, ini beberapa hubungan antara matematika dengan mata pelajaran lain yang dimaksud dengan numerasi tadi. IPA seperti itu, kemudian IPS, bahasa Indonesia, membandingkan dan seterusnya. Ada sejarah juga bisa, di matematika kan juga bisa, seni pun juga bisa, PJOK juga bisa, PKN juga bisa. Semua mata pelajaran bisa dihubungkan dengan matematika. Ini yang dimaksud dengan numerasi. Baik, lanjut saja ya. Nah, ini strategi pembelajaran yang menguatkan literasi dan numerasi ini bisa dianggap sebagai kesimpulan dari depan tadi, bahwa pembelajaran yang menguatkan literasi adalah kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi pendidik melalui beragam strategi membaca, menganalisis bacaan, menafsirkan, mengkomunikasikan informasi dan seterusnya. Ciri-ciri strategi pembelajaran yang menguatkan literasi dan numerasi: menumbuhkan minat membaca, rasa ingin tahu, mendorong kemampuan peserta didik, dan mengintegrasikan kecakapan literasi dan numerasi
dengan kegiatan pembelajaran lintas mata pelajarannya, teknisnya bagaimana menguatkan literasi dan numerasi ini dalam pembelajaran. Nah, sekarang kita sampai ke asesmen. Asesmen awal ini ternyata memang penting Bapak Ibu. Mungkin kita selama ini belum pernah ya melakukan asesmen awal yang dinamakan diagnostic assessment, asesmen diagnostik terbalik. Nah, langkahnya seperti ini. Langkah pertama itu menentukan aspek kemampuan fondasi ya. Apalagi di awal tahun ajaran baru. Anak-anak kelas 3 baru, kelas 2 baru, kelas 3 baru, kelas 4 baru, kelas 2 baru. Ini sangat penting diadakan diagnostic assessment, assessment diagnostik, assessment awal untuk menjajaki kemampuan setiap anak. Nah, namanya asesmen itu tentu saja mengajak anak untuk berpikir, untuk menyampaikan pendapat, untuk mengeksplor apa yang dia tahu dan sebagainya. Nah, ini tentu saja dalam bentuk tes pendidikan, dalam bentuk tes. Nah, di mana Bapak Ibu bisa mendapatkan acuan tes itu nomor 4 itu? Nah, ini di PNN sudah tersedia banyak. Terutama kelas 1 sama kelas 4 itu saya lihat sudah banyak diagnostik, asesmen diagnostik ini di PNN. Ketika Bapak Ibu buka ya itu, cari saja, klik saja menu asesmen. Di situ asesmen awal untuk kelas 1, kelas 4. Nanti tinggal ngikutin aja, arahannya nanti akan ditunjukkan contoh-contoh, atau bahkan bisa langsung digunakan tes awal untuk masing-masing kelas itu. Murid baru perlu juga diberi asesmen diagnostik, nanti hanya bisa ambil dari PN. Itu nanti bisa menjajaki masing-masing anak itu akan memiliki karakteristik yang berbeda, kemampuan yang berbeda. Sudah bisa bacakan, mengerti auto, materi itu nanti akan terlihat ketika kita melaksanakan asesmen diagnostik ini, termasuk kelas 2 dan seterusnya. Nah, dari hasil asesmen awal itu akan terdapat 2 rekomendasi. Nah, 2 rekomendasi itu yang akan menjadi dasar merancang pembelajaran. Jadi anak-anak mau dibawa kemana itu berdasarkan ini. Dari materi yang saya sampaikan tadi, yang pertama tadi kegiatan literasi 15 menit sebelum belajar itu nanti akan kita budayakan ya. Dan seperti yang disampaikan Pak Yusuf, ternyata kegiatan membaca 15 menit itu harus dikawal, harus didampingi. Dan nanti di materi berikutnya akan kita diberi arahan ya, setelah kegiatan literasi itu kita ngapain, apa yang bisa kita lakukan nanti di materi kedua. Itu mendampingi anak-anak kegiatan literasi, kemudian memberi pemodelan membaca ya untuk kelas 1, kelas 2, nanti menggunakan buku-buku yang ada di pojok baca kelas masing-masing. Kemudian selain menggunakan itu juga mengembangkan atau menguatkan numerasi. Jadi menggunakan kegiatan matematika di dalam mata pelajaran yang berbeda, yang bukan matematika, yang non matematika. Itu dulu untuk materi yang pertama, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jeda sejenak. Arahnya ke memanfaatkan matematika untuk di mata pelajaran yang lain, yang non matematika. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan membaca itu memang sebaiknya anak-anak tidak dibiarkan begitu saja. Nanti akan kita lanjutkan materi yang berikutnya ini, kita lihat ada apa. Nah, ini nanti yang
saya harapkan nanti bisa kita wujudkan dalam kelas masing-masing. Tadi judulnya judul dulu ya. Judulnya itu strategi pemanfaatan teks multimodal dalam penguatan literasi lingkungan belajar yang mengembangkan literasi numerasi. Teks multimodal, kalau kemarin ada yang menyimak materi webinar yang saya sampaikan kemarin, teks multimodal itu adalah bentuk-bentuk teks dalam berbagai bentuk ya, berbagai bentuk. Jadi ada tidak hanya buku, tetapi bisa majalah, bisa tulisan-tulisan seperti ini termasuk teks multimodal. Dengan tulisan ini kan anak bisa memahami, oh di sini itu ruang PSKJ itu apa ya? Nah, cari tahu dan sebagainya. Ini akan memperluas pengetahuan anak. Dan ada berupa data dinding seperti ini juga termasuk teks multimodal. Poster-poster yang kita tempelkan di depan ini di papan pengumuman, kemudian tanda-tanda atau simbol-simbol yang ditaruh di tempat-tempat tertentu itu juga termasuk bentuk teks multimodal. Nah, diharapkan teks multimodal itu akan menjadi media untuk bisa menguatkan kompetensi literasi numerasi pada anak-anak kita. Nah, ini nanti saya harapkan akan bisa kita kembangkan. Jadi setiap kelas itu bisa berpenampilan seperti gambar di depan itu, ramai sekali. Dindingnya itu penuh dengan tempelan-tempelan. Yang tempelan itu tidak hanya sekedar tempelan, tetapi mengandung bahan untuk belajar anak-anak. Bisa dibilang ini adalah lorong ilmu. Setiap yang ditempel adalah bahan untuk anak-anak memahami lingkungannya. Bahkan bisa berupa karya anak, karya guru, media-media pembelajaran yang dua dimensi itu bisa ditempel. Mungkin rambu-rambu lalu lintas atau peta itu bisa ditempel di situ penuh. Bahkan kita bisa membuat pohon apa ya? Bisa pohon literasi, pohon numerasi, pohon yang diberi rumus-rumus misalnya. Itu ditempel di dinding-dinding itu bisa lebih efektif untuk belajar anak-anak. Juga selain media-media pembelajaran yang dibuat oleh Bapak Ibu guru yang bisa lebih memahamkan anak-anak terhadap materi yang dipelajari, juga karya-karya anak itu juga ditempel. Itu merupakan panggung bagi anak-anak yang akan membangkitkan rasa percaya diri, rasa dihargai, dan rasa bangga bagi di antara anak-anak. Bisa membandingkan, tidak apa-apa membandingkan, oh karyaku lebih bagus, oh sampai iki dan sebagainya. Jadi memberi wahana anak-anak untuk saling mengoreksi, bisa saling menghargai, saling mengapresiasi dan sebagainya. Selain itu juga LKPD menarik yang warna-warni, yang penuh gambar, itu setelah dikerjakan anak-anak ditempel saja. Kalau di sekolah kita yang sudah menerapkan seperti ini, kelas 4 itu sudah saya lihat sudah banyak. Dan nanti saya harapkan di kelas-kelas lain juga bisa menerapkan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu juga perlu saya ingatkan lagi bahwa kita itu bekerja di sini itu tim, tidak sendirian. Ketika Bapak Ibu membutuhkan bantuan, aku raiso gawe APD kami monggo kolaborasi sama Bapak Ibu guru yang lain. Mungkin kolaborasi dengan saya juga bisa apa yang dibutuhkan supaya kita bisa lebih baik lagi memfasilitasi bahan belajar untuk anak-anak ini lebih baik. Bahkan pengaturan
berpengaruh dengan mood belajar anak-anak. Nanti bisa dicoba. Dan ini saya tidak hanya sekedar ngomong, saya sudah menerapkan ini di sekolah lama saya. Dinding kelas saya itu nggak ada kosong di akhir ya, di akhir. Kalau awal bangun ini bersih, dan begitu ini tambah-tambah. Ketika mau testing itu pasti penuh, dinding itu penuh dengan gambar. Dan pengaturan tempat duduk itu supaya anak-anak itu selalu moodnya itu tetap terjaga dan tidak bosan. Di dalam kelas bisa buat seperti ini, nanti bisa berkelompok, bisa seperti ini juga bisa. Bahkan tidak jarang itu anak-anak ketika mengerjakan tugas itu kita berikan kebebasan, tidak ada pelosok, enten sing setiap kali pelosokan benar-benar. Jadi kelas itu begitu indah ketika kita melihat anak-anak itu, dan alhamdulillah ternyata setelah diterapkan seperti itu, anak-anak itu tidak abai tugasnya, bahkan lebih semangat. Ada yang sukanya itu mocok sendiri, tidak apa-apa, diberi fasilitas belajar. Ada yang suka bergerombol. Nah, ini adalah prinsip berdiferensiasi, memberikan model bekerjanya anak-anak dengan berbagai macam sesuai dengan keinginan anak-anak. Jadi anak di kelas lepas sepatu itu tidak masalah. Yang penting apa? Anak-anak belajar, tidak hanya bermain. Bahkan kalaupun bermain itu dijadikan sebagai sarana untuk belajar. Banyak sekali ya permainan-permainan yang bisa kita jadikan sebagai media belajar. Bahkan ulang tangga. Jadi kelas itu nanti ya kalau Bapak Ibu kreatif, beri aja media untuk apa? Engklek juga boleh, nggak apa-apa. Ya, suatu saat akan bisa kita manfaatkan untuk belajar bersama. Ketika tidak digunakan, ya tutup saja dengan tempat duduk, bisa diatur. Tentu Bapak Ibu akan punya ini ya, jadi berubah kosongan kopi setiap hari. Tapi kalau kita sudah kulino bahasa seperti itu, nggak akan terasa lelah. Apalagi kalau melihat anak-anak itu belajarnya itu tetap semangat, tetap selalu semangat. Semangatnya itu acak katanya. Nanti untuk LKPD yang tadi yang menarik itu sebenarnya sangat mudah dibuat. Bahkan ketika kita buka Canva itu, kita ngetik apa yang kita butuhkan, misalnya LKPD bagian bunga, itu sudah akan tersedia. Bapak Ibu tinggal edit dikit, bisa dikasih nama, kelas dan sebagainya. Sudah ada gambarnya, sudah ada diagram dan sebagainya. Tinggal print, download, print, bagikan anak-anak. Itu tidak membutuhkan waktu lama. Pengalaman saya seperti itu. Kemudian media-media misalnya seperti pengelompokan, kayak pengelompokan misalnya pengelompokan itu cukup dicarikan gambar-gambar. Pengelompokan misalnya hewan, mamalia, apa itu, atau tiga kayak omnivora, herbivora dan sebagainya. Disediakan papan gitu. Dia belajar diguntingkan berbagai banyak jenis hewan gitu. Kemudian anak-anak masak itu sangat senang dan bisa dipastikan anak-anak itu akan lebih paham. Kan sebelumnya kan dari keterangan herbivora itu ini contohnya. Jadi satu anak akan menarik sekali. Kemudian akan diteruskan dengan permainan anak-anak baris, menyebutkan omnivora yang bisa lolos, yang belum betul kembali ke belakang. Akan menjadi media permainan, akan menjadi sarana asesmen yang menarik. Itu seperti inspirasi ya, Bapak. Ini ada yang
belajar sambil duduk di bawah. Kemudian meja bisa dibuat variasi, bahkan warnanya itu berbeda-beda. Tapi kita itu benar mungkin ya, kita akan belajar seperti itu. Tidak apa-apa, tapi kita tetap berprinsip yang kita manfaatkan itu yang kita punya, yang ada itu dimanfaatkan. Lanjut, ini ada penampakan yang tidak jauh beda dengan perpustakaan kita. Perpustakaan kita juga keadaannya masih mungkin seperti ini ya, kita belum bisa mengelola dengan baik karena memang keterbatasan. Saya menyadari betul Bapak Ibu memiliki tanggung jawab yang lebih besar di kelas masing-masing, yang itu pun nanti masih harus melakukan transformasi ya, harus melakukan perubahan yang berarti. Nanti kita akan buat komitmen untuk perpustakaan ini. Mungkin nanti kalau waktu libur kita total dengan model-model yang direkomendasikan, ada gambar yang direkomendasikan. Nah ini Bapak Ibu, mungkin yang akan kita lakukan ini, kita akan meningkatkan kecakapan literasi dengan mengembangkan 3 lingkungan ini. Tentu saja dengan memanfaatkan teks multimodal tadi. Lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan akademik. Lingkungan fisik kita sudah punya banyak buku. Hanya mungkin di bawahnya itu belum terpenuhi ya, belum tertata dengan baik dan sebagainya. Nanti akan kita ikuti rekomendasinya. Kemudian lingkungan sosial itu hubungan atau interaksi antara guru, murid, kemudian juga dengan orang tua. Itu bisa menjadi kolaborasi yang baik dalam kegiatan pengembangan literasi dan numerasi. Kemudian lingkungan akademik ini adalah pengembangan literasi numerasi dalam pembelajaran akademik, kegiatan pembelajaran yang mengembangkan literasi numerasi, gitu ya. Guru merancang pembelajaran, kemudian menguatkan kecakapan literasi baca tulis, kemudian melakukan strategi untuk mengembangkan kecakapan berpikir dan seterusnya. Kita lihat berikutnya dulu. Nah ini yang akan kita kembangkan, yaitu lingkungan kaya teks, yaitu lingkungan di mana anak-anak berinteraksi dengan berbagai bentuk bahan cetak, bisa tanda-tanda, bisa sudut belajar, bisa cerita dinding, pacaran kelas, papan buletin, grafik, data dinding seperti ini. Lingkungan teks menawarkan banyak kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan kebiasaan dan keterampilan literasi. Jadi kegiatan literasi itu sebenarnya tidak hanya membaca, tapi mengikuti arahan, petunjuk, kemudian mencari jejak, seperti itu juga sebenarnya pengembangan literasi. Nah ini, membangun lingkungan teks multimodal untuk menumbuhkan minat baca. Ini tujuannya sebenarnya ini. Lanjutkan. Lingkungan kaya teks multimodal itu ada 4 bagian, bisa saya sampaikan sebagai bagian karena ini bentuknya berbeda-beda. Ada sudut baca, ada pojok baca, perpustakaan sekolah, dan lingkungan sekolah. Sudut baca dan pojok baca itu sama apa betul Mas? Ada di sana. Ya bisa dibahas ini. Bahas ini ya apa? Samping ya Mas? Oke. Sekilas sama ya. Tapi ternyata berbeda Mas. Kalau sudut baca itu lokasinya ada di kelas, di ruangan kan. Tapi kalau pojok baca itu bisa di lorong, bisa di taman, bisa di gas
kasih guru seperti itu di luar, di dalam juga bisa. Jadi tempat-tempat untuk membaca tapi di luar di luar ruangan. Perpustakaan kita juga sudah punya tapi belum efektif ya. Kemudian lingkungan sekolah ini nanti yang akan kita eksekusi. Sederhana sekali. Sebenarnya cuma seperti ini sudut baca di ruangan ambil pojokan yang sebenarnya kita juga sudah punya semua ya, setiap kelas sudah ada ya Pak. Cuma mungkin lebih kita kembangkan supaya bisa meningkatkan minat anak untuk baca di kelas. Bisa di mana? Menyediakan tempat supaya anak bisa membaca dengan bebas. Hanya seperti ini Bapak Ibu, pasti juga seperti punya kita ya. Nah ini makanya nanti ke depan ketika ada anggaran perubahan dari Pak Ujiye, nanti kita anggarkan untuk setiap kelas bisa membuat sudut baca yang menarik. Yang menarik tentu saja yang menarik. Kalau sekarang sudah ada dari Pak Ujiye sudah ada, nanti tinggal dikembangkan lebih bagus lagi supaya anak-anak itu senang berada di sudut-sudut baca. Ada tempat buku, ada tempat untuk membaca. Kemudian pengaturannya, nah ini bisa dijadikan acuan ini ya, bahwa sudut baca itu harus memperhatikan hal sebagai berikut: cahayanya, sirkulasi udaranya bagus, selalu bersih. Kemudian ada tempat untuk menyimpan buku, ada koleksi bukunya. Bukunya itu diganti-ganti, tidak tetap seperti itu dari tahun ke tahun, tapi untuk waktu tertentu diganti dengan yang baru. Dan ini kita manfaatkan buku-buku yang ada di perpustakaan kita itu banyak. Jadi untuk sirkulasi mungkin untuk pas-pas bisa pramuka, bisa itu kalau ukuran waktu tertentu itu diganti koleksi bukunya. Dan yang tidak kalah pentingnya di sudut baca itu diberi aturan, diberi peraturan ya, yang disepakati. Misalnya kalau ambil buku itu harus sampai satu, mengembalikan kembali pada tempatnya semua, tidak boleh berebut dan sebagainya. Itu perlu disepakati peraturan seperti itu. Kemudian juga selalu ya tadi sudah saya sampaikan ya, memperbarui koleksi buku untuk mempertahankan minat baca anak. Dan yang juga tidak kalah pentingnya, buku di setiap sudut baca tiap kelas itu tentunya berbeda. Buku kelas 1, 2, 3 tentu buku-buku yang banyak gambarnya tapi tulisannya dikit-dikit. Nanti Bapak Ibu bisa berorientasi ke sana ya. Kemudian yang untuk kelas 4, 5, 6 itu ya tetap butuh ya, untuk tingkat SD itu tetap butuh buku-buku yang bergambar sebagai ilustrasi yang akan membantu pemahaman anak terhadap bacaan yang disediakan. Itu gambar ilustrasi penting. Dan mungkin untuk kelas tinggi pun bisa Pak diadakan pemodelan membaca. Nanti misalnya diambil halaman 1, halaman 2 untuk melatih baca nek muncul ini di buku. Jadi membangun supaya anak-anak itu ketika membaca itu paham apa yang dibaca. Nah ini merupakan apa ya, semacam pembimbingan, pengarahan dan pembinaan supaya anak itu membaca tidak hanya sekedar membaca,
selama ini ya juga pernah saya rasakan ya, terutama anak-anak yang masih tinggi itu membaca itu tertahan. Sing dibocor itu nopo mungkin ditanya kan udah nggak enak. Kenapa? Karena tidak ada binaan dari bawah. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah dibiasakan bahwa membaca itu kudu paham apa yang dibaca. Kalau dari kelas 11 sudah dibina, nanti kelas 4, 5, 6 itu sudah mengikuti. Oleh karena itu, untuk pemulihan dan transformasi pembelajaran itu memang punya orientasi sedikit. Walaupun kelas tinggi juga membutuhkan itu, tapi lebih menekankan pada kelas rendah. Karena memang harus ada dibina dari awal, dari semula, dari pemula. Selanjutnya ini yang mungkin hal sederhana yang kita kadang-kadang tidak memperhatikan. Ternyata pemaknaan buku, terutama di sudut baca di kelas itu seperti itu, mungkin yang B. Jadi sampulnya itu menghadap ke depan. J. Kelas ini juga lebih menarik seperti ini. Kemudian labelnya itu diperlihatkan, jadi menghadap ke depan. Ini di apa ya, sebenarnya sudah banyak diterapkan justru di luar satuan pendidikan seperti di TPA itu penataan bukunya sudah seperti ini, apalagi di Tosok Baru sudah seperti ini penataannya. Jadi, ternyata lebih efektif dan lebih menarik penataannya seperti ini. Jadi anak mau milih buku apa itu sudah terlihat, dan setiap kurang tertentu itu tidak perlu terlalu banyak buku, ternyata tidak terlalu banyak buku, ya cukup sekiranya cukup untuk peserta didik di kelas itu nanti seminggu sekali kan ganti, itu nanti akan lebih efektif. Nah ini mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan ini. Kita akan mulai merintis untuk menciptakan lingkungan yang kaya teks. Itu seperti ini. Kita akan punya banyak pohon juga. Nah, pohon-pohon ini diberi label. Yang labelnya itu diberi keterangan yang jelas. Diberi keterangan yang jelas sehingga ketika anak membaca itu anak-anak benar-benar paham. Oh ini misalnya kita punya belimbing, punya kelengkeng, punya pohon jambe, pohon pinang. Nah anak biar tahu pohon pinang ini jambe gunanya itu loh. Nanti kita cari bersama-sama untuk bisa memberi label pohon-pohon yang termasuk apa pohon kantil ada yang nggak tahu ya, nggak tahu namanya. Syukur-syukur ada namanya apa biar anak-anak tahu. Jadi ini menurut saya nanti sangat penting ketika di masa PLS untuk siswa baru. Ini akan menjadi sesuatu yang apa ya, memiliki daya tarik. Diajak sana, ini pohon belimbing, sebenarnya belimbing apa, nanti kita labelin bersama-sama ya. Bapak Ibu ya, ini yang akan kita jadikan aksi nyata ini nanti. Melabeli pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Dan labelnya itu nanti dilaminatir, dipres supaya tahan hujan panas. Diusahakan nanti tulisannya yang besar-besar gitu. Nanti kita buat desainnya yang bagus supaya menarik. Kemudian kalau kemarin menjelang penilaian itu kan sebenarnya sudah pernah buat ini, tapi cuma spontan. Setelah itu kan cuma kita lepas saja, kan? Tidak kita persiapkan dengan baik, cuma spontanitas. Ternyata ini gunanya akan menjadi lingkungan sekolah yang kaya teks. Itu ya, melabeli pohon-pohon satu. Kemudian kita akan menghidupkan majalah dinding. Di majalah dinding akan kita sediakan sebuah papan itu untuk menampung
kreasi-kreasi anak-anak atau bapak ibu guru yang akan menjadi bahan mengeksplor pengetahuan sebanyak-banyaknya untuk anak-anak kita. Jadi tadi ya Bapak Ibu, kelasnya dibuat lingkungan kelas yang kayak teks, kemudian kita adakan majalah dinding, yang ketiga melabeli pohon-pohon yang ada di sekitar kita, yang keempat nanti kita akan memberikan simbol-simbol di tempat-tempat tertentu, misalnya di kamar mandi, tempat cuci tangan, itu perlu diberikan label cuci tangan, kemudian di bawahnya itu ada panduannya cuci tangan yang baik. Itu sudah menjadi bahan literasi yang multimodal. Kemudian arah panah itu, arah petunjuk arah ke arah kamar mandi itu, ketika ada tamu itu tidak sekanya sudah melihat arahnya sana, toilet. Jadi di depan masjid itu, yang depan sana itu diberi arah tempat wudhu, kan? Kayaknya apa ya, akan menarik itu. Nah, itu nanti yang akan kita lakukan. Jadi di arah sana toilet bapak ibu guru, dan di sana toilet siswa. Dan di toilet itu juga diberikan apa ya, simbol laki-laki, perempuan, atau diberi tulisan dan sebagainya, itu juga bisa. Kemudian diberikan acuan atau referensi pengetahuan tentang kesehatan, yang juga penting. Misalnya yang kemarin pernah saya sebutkan itu periksa urin, kemudian memperingatkan tentang harus cuci tangan, harus kalau habis buang air itu harus bersih, harus mengguyur berapa kali. Itu bagus diberi pengetahuan seperti itu, ditempel di kamar mandi. Kemudian lanjutkan. Nah, ini perpustakaan yang ideal seperti ini. Tapi sepertinya karena tidak ada pengelola khusus, jadi mungkin agak susah kita mewujudkan. Jadi suatu saat mungkin. Jadi yang sederhana dulu yang kita lakukan. Sebenarnya perpustakaan kita itu hampir semua sarannya sudah ada. Tempat bacanya ada, meja besar juga ada, tinggal perlu ditata lebih bagus saja. Ini ya. Kemudian ini lingkungan sosial seperti ini. Yang tadi kan lingkungan fisik ya, sekarang lingkungan sosial seperti itu. Jadi bapak ibu guru itu di kelas, itu contohnya ternyata juga kelas rendah Pak Puji. Tapi kelas tinggi juga begitu. Kelas tinggi bapak ibu guru sudah harus bisa menjadi inspirator supaya anak-anak itu semangat untuk baca. Kemudian orang tua itu bisa bekerja sama dengan orang tua. Bahkan materi yang disampaikan Pak Teguh itu sudah salah satu untuk mengembangkan kemampuan numerasi terutama. Ini bekerja sama dengan orang tua, ini jadi lingkungan sosial yang efektif. Kemudian bapak ibu yang lain termasuk saya itu juga harus bisa menginspirasi anak-anak untuk membaca. Pengembangan lingkungan sosial juga seperti ini. Jadi sekolah itu bisa menyelenggarakan festival buku, expo seperti itu. Kemudian lomba poster, mendongeng. Oh iya, ada kerja samakan ya. Salah satu teks multimodal yang bisa kita wujudkan adalah poster-poster, dan quote-quote itu loh. Kata-kata bijak itu juga termasuk teks multimodal. Karena bapak buku dan sebagainya, ini sebenarnya bisa disatukan ketika momen-momen kegiatan yang besar atau waktu kita pembagian rapor juga bisa. Suatu saat akan kita terapkan. Nah ini Mbak ini referensi untuk Bu Arta sama Bu
berhasil membaca membangun lingkungan akademik multimodal. Ini menggunakan bahan bacaan bermutu B3, bahan bacaan yang sudah disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak. Ini nanti langkah-langkahnya di guru membaca nyaring, bisa membaca bersama juga bisa. Anak membaca buku secara mandiri juga bisa, berpasangan bisa. Kemudian guru mendampingi, tentu mengapresiasi anak yang membaca. Kemudian guru menjadi teladan dalam membaca. Jadi ketika kegiatan membaca itu baik juga ketika Bapak Ibu guru juga ikut membaca. Barangkali anak-anak ada yang bertanya, itu ada tempat untuk bertanya, tidak dibiarkan. Nah, ini membaca nyaring seperti itu. Proses peserta didik menggunakan mata, telinga, otak untuk menerima rangkaian cerita, mendengarkan suara narator, ibunya sebagai naratornya. Kemudian memahami apa yang, jadi membaca nyaring itu anak-anak benar diajak fokus dengan bahan bacaan, diajak pokoknya didukung dan dipandu supaya anak-anak itu benar paham, benar-benar paham dengan yang dibaca. Itu memang harus dilatih dari kelas rendah. Persiapannya seperti itu. Sebelum membaca, guru itu juga harus sudah paham dulu bukunya, sampulnya, dengan kosakata yang nanti diperkirakan sulit pada anak-anak itu dipelajari dulu untuk mempersiapkan ketika anak-anak ditanya. Kemudian pokoknya harus bisa menirukan gerakan, suaranya, dan dulu berlatih. Nah, ini membuat cerita itu lebih hidup, memilih buku yang sesuai, membaca dengan ekspresi yang bagus, suara, tempo, volume, intonasinya, bacakan pakai isyarat, gerakan itu untuk apa ya, lebih memahamkan anak-anak terhadap bacaan itu dan seterusnya. Nah, ini tadi kita sudah bahas. Nah, ini saya simulasi membaca nyaring tetapi menggunakan buku yang ada di laptop. Jadi ketika Bapak Ibu itu kehabisan buku, itu di internet banyak sekali, dan laptop itu bisa dianggap sebagai buku, nggak apa-apa diangkat-angkat, ditunjukkan sama, berdialog dengan anak saat membaca nyaring. Harus kemudian anak harus bisa melihat gambar satu, ditunjukkan menganalisa sampulnya dulu, Pak. Nah, itu kalau iya, terus setiap ini ditekan-tekan, Pak. Umpama di bacaan itu ada dialog, harus menunjukkan penuh ekspresi gitu. Itu sangat menarik untuk anak-anak kelas rendah. Jadi memahamkan juga kebiasaan anak-anak ketika membaca buku itu harus tahu judulnya apa, penulisnya siapa, diarahkan dengan pemodelan seperti ini. Ini sebenarnya kan pemodelan. Jadi model caranya muncul itu kayak tadi dulu. Jadi kata-kata yang ada di dalam buku itu dicocoknya sama gambarnya. Dibiasakan. Nah, ini Bapak yang tadi saya sampaikan, tindak lanjut dari kegiatan membaca itu apa saja? Bisa meringkas, bisa buat sinopsis, bisa juga anak-anak sejak diskusi tentang isi buku itu. Jadi tidak lepas gitu saja. Kemudian bisa anak-anak diajak simulasi untuk membuat adegan. Yuk dilakoki yuk, ceritanya buku ini dilakoki, siapa bagi peran dan sebagainya. Ini akan lebih memahamkan. Tentu saja menyesuaikan dengan kemampuan murid-murid kita. Yang perlu kita ingat lagi, kegiatan tindak lanjut ini
jangan membebani anak-anak, jangan menyulitkan, dan tidak perlu dinilai, tapi cukup direte. Ketika ada anak yang menonjol itu diberi apresiasi dalam kegiatan ini. Jadi anak-anak tidak terbebani dengan kegiatan membaca, itu tidak terbebani, kita enjoy. Namanya membaca untuk kesenangan. Nah, dalam apa namanya kegiatan pembelajaran kan semua materi pelajaran itu kan dalam bentuk bacaan gitu. Jadi memang kita melatihnya anak untuk bisa selalu memahami apa yang dibaca itu memang harus dites dengan kegiatan pembiasaan membaca itu. Jadi dianggap kegiatan literasi itu adalah latihan. Nah, eksekusi yang sebenarnya ketika anak-anak harus membaca buku pelajaran itu baru yang sebenarnya. Oke. Nah, ini yang numerasi tadi sudah kita sampaikan, kita sudah cukup paham. Untuk lingkungannya kayak numerasi seperti itu. Tangga itu diberi rumus-rumus, diberi pimpingan, penjumlahan kayak gitu. Kemudian ini bisa dijadikan sebagai media bermain. Dan pintu itu diberi sebagai media untuk pengukuran sudut, itu efektif untuk kelas tinggi juga ya. Juga berapa derajat dan sebagainya. Dan kartu-kartu domino itu bisa dipajang di taman untuk tempat bermain anak-anak. Ini di kelas ini punya batas sudah ada untuk mengukur tinggi badan gitu. Ini menciptakan lingkungan kayak numerasi. Terus itu tadi ya saya sampaikan tadi bikin arena ular tangga, arena engklek itu bisa dijadikan sebagai media belajar yang ada di dalam lingkungan yang kaya numerasi. Pendampung terima kasih. Nah, Bapak Ibu, setelah ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuat semacam komitmen. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu ini saya lakukan dalam rangka melaksanakan amanah. Saya mendapatkan amanah dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, bahwa saya harus mengajak Bapak Ibu semua bekerja sama dalam rangka pemulihan, kemudian transformasi, itu melakukan perubahan yang berarti untuk mengembangkan kompetensi literasi tentunya pada anak-anak kita. Ini karena kita dihadapkan pada fakta atau pendidikan kita yang masih ada kuningnya gitu. Nah, itu intinya kita diminta untuk bisa melakukan perubahan yang tentu saja yang seperti yang dipandu pada materi yang sudah saya sampaikan, supaya ke depan itu hasil atau rapat pendidikan kita itu ada peningkatan di literasi dan numerasi. Nah, untuk itu kan tidak ada yang menjamin deh hasilnya nanti pasti baik itu betul. Tetapi kita tidak perlu ragu-ragu untuk mencoba melakukan perubahan itu. Nah, untuk itu perubahan yang perlu kita sepakati. Ini sebenarnya saya tidak ingin mendoktrin Bapak Ibu. Tetap ini saya serahkan pada Bapak Ibu masing-masing. Tapi saya memiliki impian atau memiliki harapan kita benar-benar bisa melakukan perubahan, dan perubahan itu nanti akan berdampak pada peningkatan, terutama minat baca anak-anak itu bisa berubah, bisa bagus.
dan nanti tentu saja akan berdampak pada ketika mengikuti pembelajaran, harus belajar ini, harus banyak membaca, itu anak-anak bisa dipandu untuk lebih mudah memahami apa yang kita baca. Nah, untuk itu yang pertama itu untuk untuk masa liburan ini, nanti Bapak Ibu saya ajak berkolaborasi untuk mewujudkan lingkungan kayak teks seperti yang saya katakan tadi. Nanti akan saya buat programnya, akan saya buat semacam pengelompokan ya, pembagian tugas dan sebagainya. Itu tidak kan? Pembagian tugas dan sebagainya supaya nanti bisa terrealisasi dengan baik. Yang akan kita lakukan yaitu nanti membuat pelabelan pada tanaman, kemudian simbol-simbol arah, kemudian memberikan membuat poster-poster, terus quote-quote, kata-kata bijak yang sudah ada tinggal kita tambah atau mungkin kita perbaiki ya, mungkin sudah lusuh dan sebagainya kita ganti seperti itu. Kemudian harapan saya nanti pembuatan sederhana, bahasa awal ya, dan bahasa nanti menerapkan pemodelan membaca nyaring diterapkan di kelas, nanti suatu saat akan saya jadikan sebagai bahan untuk observasi. Kemudian untuk selanjutnya nanti saya harapkan nanti setiap kelas akan menciptakan lorong-lorong ilmu di kelas masing-masing. Nanti kelas itu tidak usah sungkan untuk ditempelin apa-apa, baik itu media pembelajaran yang dipakai oleh Bapak Ibu guru, hasil karya anak-anak, ataupun lembar kerja yang dipakai untuk kegiatan pembelajaran jaring. Data daring yang ada ya oke. Maka pokoknya tidak usah risih dengan kelas yang penuh dengan tidak hanya ini ya, bisa dihias-hias, bisa diatur sesuai kelas supaya indah dan sebagainya. Itu yang kita lakukan. Dan nanti setiap kegiatan akan saya akan jadi nanti minta tolong yang lain jika mau misalnya membuat Pak Saban misalnya ngeprint label itu direkam minta tolong siapa yang Pak direkam, nanti kita kumpulkan video-video itu akan menjadi kenangan indah. Selain untuk saya laporan ke atas, nanti juga untuk dokumentasi kita. Kita sudah menjalankan seperti ini. Misalnya Pak Yusuf mau nempel tanda-tanda tanah itu direkam video pendek aja. Misalnya Bu Sri membuat KPD misalnya pada bertahun minta direkamnya. Nah, seperti itu supaya selain ini sebagai bentuk apresiasi, nanti kita kumpulkan videonya itu kita jadikan sebagai rangkaian dokumenter ya Pak Aris, rangkaian dokumenter aksi membuat lingkungan kayak teks. Ini nanti akan kita jadikan sebagai laporan juga dokumentasi yang indah untuk kita semua. Kemudian jangan lupa sekali lagi kalau ada yang butuh bantuan silakan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Untuk mau nempel hasil karya anak-anak ditempel di sini, direkam. Anak-anak nempel itu direkam. Jadi tidak usah fisik untuk sekarang itu melakukan hal seperti itu. Rekam sudah foto, tidak apa-apa. Ini akan sangat berdampak ketika kita menjadikan ini sebagai selain rekomendasi pribadi, juga bisa kita bagi menginspirasi pihak-pihak lain yang berkepentingan saat. Zaman sekarang harus seperti itu.
Jadi kita tidak gila apa Pak Aris istilahnya apa ya, sudah direkam, diposting. Kalau hal baik tidak masalah, tidak perlu ragu-ragu. Termasuk saya suka rekam kegiatan Bapak Ibu guru itu tidak ada maksud untuk ini, pasti itu adalah hal baik yang akan menjadi dokumentasi pribadi saya, dan suatu saat ketika ada momen yang kebetulan itu berhubungan, itu akan saya expose, tidak masalah. Bapak Ibu guru di depan menyambut anak-anak itu saya rekam, saya jadikan ini, saya posting di Facebook, itu inspiratif, tapi bukan hanya guru. Dan mudah-mudahan kita bisa melakukannya, dan apa yang kita lakukan akan sangat bermanfaat bagi anak didik kita. Walaupun nanti sasarannya kan ada pada anak-anak di kelas 5 ya. Kelas 5 itu akan melaksanakan AKM. Tapi memang harus diawali dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kelas 5, kelas 6 itu juga memang harus dibina. Ya tadi yang kita sampaikan, latihannya itu ada pada pembiasaan 15 menit sebelum belajar. Eksekusinya ketika pembelajaran. Jadi pembelajarannya selain untuk menerapkan ini tadi teori yang saya sampaikan, juga kan tidak mungkin di kelas tinggi itu materi pembelajarannya itu teksnya itu berupa bergambar, gitu lah ya. Banyak yang tidak bergambar. Itu perlu latihan. Berarti anak-anak itu perlu dilatih untuk bisa itu tadi. Nek moco dipahami. Nah, pembiasaan inilah yang menjadi sasaran kita. Jadi anak-anak baca, yo moco sih, mas kuning, Pak Guru tak nengkatau sih, misalnya. Nah, mungkin di sekolah-sekolah lain itu seperti itu. Nah, kita berusaha sedikit-sedikit, kita berusaha supaya bisa membiasakan anak-anak untuk suka baca. Kemudian ke depan nanti kalau sudah ada pendanaan, ini nanti akan kita situasikan setiap kelas ada sudah baca apa pojok baca bahasa. Sudah baca, kita kondisikan walaupun sak pojok tapi menarik. Sekaligus nanti juga akan kita wujudkan pojok bacanya. Betul ya, pojok baca. Nanti taman-taman itu kita atur supaya bisa dijadikan tempat untuk membaca anak-anak. Jadi walaupun agak besar nanti tempatnya ya Pak ya. Oke, tidak apa-apa. Pokoknya kita coba sedikit-sedikit supaya kita melakukan transformasi, perubahannya itu tidak dikit-dikit. Yang penting Bapak Ibu guru mau kita berkolaborasi untuk bisa melakukan itu semua. Nanti Bapak Ibu, mungkin sebelum saya akhiri ada yang mau menyampaikan pendapat-nya? Pak Aris, pendapat yang mau disampaikan? Bukan Bu, sudah. Pak Sandar. Sambil berjalan. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini saya sudah selesai melaksanakan diseminasi pemulihan dan transformasi pembelajaran dengan mengembangkan kompetensi literasi numerasi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti akan bisa menjadi bekal kita untuk melakukan perubahan walaupun sekecil apapun, bermanfaat dan bisa seperti yang diharapkan oleh pemerintah ketika mengeluarkan banyak biaya untuk memberikan bekal seperti ini. Itu kita sedikit banyak memiliki tanggung jawab untuk bisa mewujudkan. Dulu dari saya, jika ada hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Saya akhiri. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah
berkenan mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai selesai. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu sehat dan selalu bisa mengambil hikmah dari semua yang kita lakukan sehari-hari. Ke depan anda kita semakin solid dalam bekerja sama mewujudkan pelayanan pendidikan untuk anak didik kita dengan sebaik-baiknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.